menerangkan tentang teori relativitas khusus. Sebelumnya, secara teori relativitas khusus adalah yang pertama transformasi Galilean. 1900 mekanika Newton merupakan teori yang cukup sukses dalam menjelaskan permasalahan dinamika partikel atau benda saat itu. Dalam mekanika Newton, ada suatu kerangka khusus yang disebut kerangka inersial, di mana hukum Newton mempunyai bentuk yang sama dalam kerangka tersebut. Kerangka inersial ini adalah kerangka yang memenuhi hukum 1 Newton, yaitu sebuah kerangka diam atau bergerak dengan kecepatan konstan relatif terhadap yang lain. Dan hubungan antara kerangka inersial satu dengan yang lainnya adalah melalui apa yang disebut dengan transformasi Galilean. Nah, pertama itu transformasi Galilean itu seperti itu ya. Lalu, tinjau dari gambar di atas, kita bisa meninjau bahwasanya dua kerangka O yang diam dan O yang bergerak dengan kecepatan V konstan itu relatif terhadap O sepanjang sumbu X. Transformasi Galilean yang menghubungkan antara O dan O adalah seperti ini. X aksen sama dengan X min Vt. Seperti ini X aksennya. Dan min V kali T. Dan Y aksen sama dengan Y. Kita bisa lihat seperti ini ya. Dan Z aksen sama dengan Z. Dan T aksen sama dengan itu T. Dari transformasi di atas itu dapat disimpulkan bahwa waktu yang yaitu T itu bersifat absolut dalam mekanika Newton. Yang kedua adalah teori elektromagnetik Maxwell. Sebelumnya kita menerangkan dulu tentang sejarahnya ya. Menjelang akhir abad ke-19, fenomena listrik dan magnet berhasil dirangkum dalam 4 buah persamaan matematis oleh Maxwell. Dan yang disebut persamaan Maxwell untuk elektromagnetik. Karena persamaan Maxwell dinamai persamaan Maxwell karena yang menemui adalah Maxwell. Dan berbunyi seperti ini ya. Teori elektromagnetik ini juga cukup sukses menjelaskan fenomena gelombang radio dan optik yang sebelumnya itu ditangani oleh Hertz dan Young. Dari persamaan Maxwell ini diperoleh sebuah konstanta universal yang disebut laju cahaya dalam vakum, yang disebut C. Dari sini disimpulkan bahwa gelombang elektromagnetik dapat merambat tanpa medium. Yang ketiga permasalahan yang timbul adalah walaupun kedua teori ini yaitu mekanika Newton dan teori Maxwell membahas fenomena fisika yang berbeda, tetapi ada satu permasalahan penting yang muncul, yaitu persamaan Maxwell bentuknya tidak sama terhadap transformasi Galilean. Akibatnya adalah bahwa teori elektromagnetik sifatnya berbeda dan bergantung kepada gerak pengamat. Selain itu, laju cahaya tidaklah konstan dan bergantung kepada gerak pengamat. Terlebih lagi, perambatan cahaya yang digambarkan sebagai gelombang elektromagnet melanggar konsep klasik bahwa harus ada medium perambatan gelombang. Oleh karenanya itu, para fisikawan itu waktu itu mengusulkan sebuah medium yang disebut ether yang bergerak dengan kecepatan konstan relatif terhadap bumi. Fakta eksperimen. Jadi teori relativitas itu ada yang pertama, postulat relativitas khusus. Hukum fisikanya bentuknya sama untuk semua kerangka inersial. Laju cahaya dalam vakum adalah tetap, tidak bergantung kepada pengamat. Dan yang kedua adalah konsekuensi postulat relativitas khusus.
Yang pertama adalah dilatasi waktu. Akibat pertama dari postulat relativitas khusus adalah waktu yang bersifat relatif. Ini ditandai dengan adanya fenomena dilatasi waktu. Misalkan ya, tinjau dua kerangka O diam dan O aksen bergerak dengan kecepatan konstan V sepanjang sumbu X. Jika delta T 0 adalah waktu yang diukur oleh pengamat di O, maka waktu yang diukur oleh pengamat di O aksen relatif terhadap O. Jadinya seperti ini ya. Jadi waktu yang diukur oleh pengamat di O aksen lebih lama dibanding pengamat di O. Jadi dilatasi waktu ini seperti halnya kita melihat mobil. Kalau di luar mobil itu titik acuannya itu mobil dan mobil yang bergerak. Dan kalau semua kita yang di dalam mobil, kita lihat bahwa pohonnya itu yang bergerak. Seperti itu. Yang kedua adalah kontraksi panjang. Analog dengan dilatasi waktu, konsekuensi lain adalah kontraksi panjang. Tinjau pula kasus yang sama dengan sebelumnya. Jika L0 adalah panjang benda yang diukur oleh pengamat di O, maka pengamat di O aksen mengukur panjang benda tersebut. Jadi seperti ini. Jadi panjang yang diukur oleh pengamat di O aksen lebih pendek dibanding pengamat di O. Kesetaraan massa dan energi. Yang selanjutnya adalah kesetaraan massa dan energi. Konsekuensi lain yang dapat dilihat adalah adanya hubungan kesetaraan antara massa dan energi. Hal ini dapat kita lihat sebagai berikut. Jika M0 adalah massa diam sebuah benda, maka energi total benda tersebut adalah seperti ini. Dan energi kinetiknya seperti ini, di mana V adalah kecepatan benda tersebut. Seperti itu. M0 ini adalah massa diam. Jika V sama dengan 0, maka K sama dengan 0. Ini harus dicermati. Tetapi E itu tidak mungkin sama dengan 0. Inilah yang kita sebut bahwa energi diam benda atau partikel. Nah, itu seperti ini. E0 sama dengan mc kuadrat. Ini rumus yang terkenal. Jadi sebuah benda bermassa M0 itu setara dengan energi sebesar M0C kuadrat. Seperti itu. Dan asal kalian tahu, C ini adalah konstanta kecepatan cahaya. Seperti itu ya. Soalnya saya lupa tidak mencantumkan. Jadinya ada teori bahwasanya kalau semua kita ke masa lalu dan ingin ke masa depan, itu katanya itu harus katanya sih Mas ya, harus kita melebihi kecepatan cahaya. Seperti halnya Nabi saat Isra Mi'raj. Dan yang kedua adalah paradoks kembar. Hal yang kontroversi dari teori relativitas khusus adalah yang disebut paradoks kembar. Misalkan A dan B itu dua orang kembar. A pergi keluar angkasa menggunakan roket dan B itu tinggal di bumi. Sudah paham? Jika A pergi dengan kecepatan konstan dan mengukur waktunya sebesar delta T0, maka B di bumi mengukur waktu A lebih panjang. Tetapi karena gerak sifatnya relatif, maka hal sebaliknya juga dapat terjadi, yaitu A mengukur waktu bumi lebih panjang. Jadi dalam hal ini, jika A dan B dalam kerangka inersial, maka tidak ada yang lebih muda dan tua dan tidak ada paradoks. Paradoks ini dapat terjadi jika salah satunya dalam kerangka dipercepat atau non-inersial. Pada kenyataannya, A yang pergi keluar angkasa itu mengalami percepatan, yaitu dari diam ke bergerak dengan kecepatan awal berubah-ubah hingga mendekati konstan, sehingga paradoks pun dapat terjadi.